welcome back to the Hopcast. Langsung dari Studio Hop IT, produk asli pengharapan Jayapura. Oke, masih bersama aku di sini yang tidak lain tidak bukan adalah Wiruri. You can call me Ruri of course. Nah, kita nih balik lagi ke kalau posisi kayak gini dan bajunya masih sama, berarti ada sesuatu yang sama seperti sebelumnya. Mungkin teman-teman udah nonton sebelumnya, kita udah bahas bersama dengan bintang tamu sebelumnya tentang Journey with God. Tapi untuk kali ini kita tetap akan mengundang lagi pemateri kayak seminar. Narasumber hebat yang akan mendukung kita untuk mengenal lebih jauh tentang Tuhan melalui perjalanan kehidupan mereka pribadi. Pasti kalian penasaran siapa sih yang akan Ruri undang hari ini. Kalian pasti kayak cerita apa sih? Ini tuh ceritanya benar-benar wow. Jadi aku secara pribadi tuh ketika mendengar dia cerita tuh kayak gila sih Tuhan, karena aku sendiri melihat langsung perjalanan kehidupan dari si narasumber ini. Pasti penasaran kan? Kita langsung saja with Journey with God. Oke, halo, hai. Kembali lagi nih langsung dari studio podcast Hopcast. Di sini ada bintang tamu kita. Langsung teman-teman bisa lihat. Halo kakak. Hai. Langsung cool banget gak sih? Kayak halo. Halo kakak. Halo, apa kabar? Baik. Singkat, padat dan jelas. Oke, kakak. Di sini nih mungkin saya saja yang kenal kakak. Kira-kira pasti banyak tuh orang-orang di sana yang tidak kenal, atau mungkin dulu pernah kenal kakak tapi lupa namanya siapa, ini kayaknya siapa gitu. Kita mau kenalan dulu sama kakak. Kakak bisa kasih tahu ke teman-teman semuanya nonton siapa kakak gitu. Ya baik, nama saya Stephen Mayor dan saya tinggal di APO, bertepatan di belakang Beri. Di belakang Beri, siap. Nah, kalau di nama rayon, saya di Rayon Percetakan. Saya sebagai koordinator sekolah minggu di PAR Rayon Percetakan. PAR Rayon Percetakan. Iya. Oke. Jadi saya sih berharap yang nonton di sini tuh banyak, tidak hanya orang pengharapan, pasti dari gereja-gereja lain juga semoga nonton. Jadi kalau kalian nggak tahu PAR itu apa, PAR itu adalah persekutuan apa kakak? Persekutuan anak sekolah minggu. Persekutuan anak sekolah minggu, pas itu kakak, pas. PAR itu artinya persekutuan anak dan remaja. Dan kakak tadi kakak siapa? Kakak Stephen Mayor. Dipanggilnya apa? Tidak mungkin saya panggil Stephen Mayor. Biasa dipanggil kakak Epen. Iya. Kakak Epen. Nah, kakak Epen ini tadi sudah dibilang dari Rayon Percetakan. Sekarang menjabat sebagai koordinator persekutuan anggota remaja di sana, begitu benar? Oke, kakak, jangan, kakak santai saja, kakak aman, barang jalan biasa. Oke, kakak. Jadi kita di sini kan tadi saya sudah sempat bilang dan teman-teman sini sudah tahu kalau kita bilang Journey with God itu otomatis kita akan bicara tentang perjalanan kakak dan kehidupan kakak pribadi dengan Tuhan. Dan setiap orang saya percaya tuh punya hubungan pribadi dan proses pribadi yang sangat-sangat spesifik yang kita tuh masing-masing tuh beda. Nah kita sekarang mau cari tahu atau ingin tahu lebih dalam tentang kakak Epen punya cerita. Sebelum kita masuk ke situ, aktivitas kakak Epen hari-hari ini apa sih? Kegiatan sehari-harinya, apakah kerja kah atau hanya pelayanan kah gitu? Untuk kegiatan sehari-hari, kalau setiap hari Minggu kakak sebagai guru sekolah minggu, juga sebagai pengasuh sekolah minggu. Dan di hari-hari Senin atau sampai hari Senin sampai hari Sabtu kakak bekerja sebagai pembuka. Ada satu lapak yang orang percayakan buat saya untuk membuka satu pencucian. Pencucian apa tuh? Pencucian motor. Oh iya, nanti cuci baju lagi. Pencucian motor itu juga belum terlalu rame. Tapi sudah dibuka. Tapi sudah dibuka. Lokasinya di mana tuh? Pertama belajar. Lokasinya bertepatan di samping pom bensin di terminal Mesran. Nanti masuk di pom bensin di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan. Pas pom bensin sebelah kanan itu ada
pencucian motor. Pencucian Jadi motor. teman-teman yang mau mungkin lewat situ terus habis itu tiba-tiba kayak macam sapu motor nih dia kayak butuh sedikit kelicin gitu, bisa ya langsung gas depan, ini sekalian promosi begitu biar rame begitu. Nah berarti aktivitas kakak sekarang itu di gereja, pelayanan kayaknya tadi kakak sebutkan itu yang pertama, berarti saya percaya itu yang prioritas KP begitu, itu yang prioritas pelayanan. Terus habis itu yang kedua baru buka tempat pencucian motor, dan itu Tuhan kasih kepercayaan lewat orang lain untuk bisa menggunakan lapak itu ya. Nah kalau tadi dibilang bahwa pelayanannya adalah hal yang prioritas dalam kehidupan kakak Epen, berarti ini hal yang penting sekali begitu toh untuk kakak Epen. Nah untuk bisa sampai ke hal yang penting biasanya tuh akan melewati banyak proses. Nah ini satu mau tanya, sebelum pelayanan itu penting, sebelum perjalanan hari ini atau kehidupan hari ini kakak Epen rasa berubah, pasti kan melewati proses-proses yang panjang di lama. Dan teman-teman, for your information, saya ini bertumbuh pribadi dengan kakak Epen, jadi saya tahu kehidupan kakak Epen seperti apa. Kita tuh dulu SMP sama-sama ya, di SMP negeri, di SMP mana? SMP negeri 1 Jayapura. Kita dulu SMP di SMP 1 sama-sama, jadi saya masih ketemu kakak Epen, masih kayak bagaimana tahu lah, oh ini kakak Epen, ini kita satu gereja dan kawan-kawannya begitu. Dan dari situ terus pas masa-masa SMA, saya lihat lagi kakak Epen yang dulunya mungkin rajin gereja, lagi rajin sembahyang, di situ ada proses perubahan di mana kakak Epen tuh mulai itu kayak menurut saya itu tuh mulai melenceng jauh sekali. Nah itu yang kita mau tanya, kapan atau waktu kapan itu kakak Epen mulai jatuh atau jauh dari Tuhan, itu kira-kira tahun berapa? Mulai jatuh pada saat saya berumur 16 tahun, itu saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP dan saya pernah bersekolah di SMP 1 Jayapura, dan ketika saya di situ saya siswa yang paling nakal. Oke. Dan langsung saya tahan kelas, saya dilempar ke SMP Sion. Di SMP Sion waktu masih kelas 2 saya perokok berat. Saya masih kenal rokok, itu saya tidak pernah stop untuk isap rokok. Bisa satu hari bisa saya kasih habis sampai 1 bungkus. Dan berjalan waktu, sering waktu saya karena lewat lingkungan saya mulai kenal dengan obat-obatan. Kalau yang saya sebut di sini, kalau dulu kalau istilah kita bilang untuk bahasa sehari-hari bersama teman kita bilang itu obeng. Obeng, bukan obeng ini ya, bukan obeng ini obat ya. Ini obat. Tapi kalau di kedokteran bilang obatnya itu namanya obat dextrol. Itu kalau minum 1 atau 10. Pertama kali saya coba 10. Langsung minum 10 obat. Itu tuh bukan minum obat ya namanya, itu minum apa tuh? Langsung 1 kali 10 butir gitu. Terus 1 kali 10, beberapa minggu ke depan saya bilang kalau 10 begini kurang menarik, lebih bagus saya pakai 15 per tahap sampai saya pakai sampai 30 butir. 30 butir 1 hari, kira-kira itu harusnya sudah bukan sembuh lagi tuh, sudah apa ya? Sudah bagaimana itu 30 butir 1 hari. Itu sudah pasti bukan obat minum ya, teman-teman ya. Di situ kalau kita udah bilang obat itu diminum dari dosis yang lebih tinggi, itu udah ke zat adiktif atau biasa dikenal dengan seperti narkoba kayak begitu ya, yang menyebabkan ada hal-hal adiktif atau kita jadi kecanduan gitu. Terus gimana tuh kakak? Setelah narkoba atau obat-obatan ya, pada saat itu berarti kalau narkoba kan agak beda, tapi ini lebih ke obat-obatan yang overdosis gitu. Setelah itu apalagi kejatuhan dari situ. Setelah itu saya naik ke lulus SMP, naik ke SMA saya mulai dekat lagi sama Tuhan, dan di situ ada banyak tantangan yang buat saya tidak percaya diri. Tidak percaya diri begitu. Tidak percaya diri, kenapa sampai saya bisa konsumsi itu dari obat, ada juga dari hal-hal yang tidak
di luar dari nalar manusia kita sembah berhala. Sembah Istilahnya berhala, oke. sembah berhala itu sepertinya kayak kita memakai daun atau jimat-jimat begitu. Oh iya iya iya, Nah, betul betul. Kalau di Papua tuh orang tuh sering sekali kayak macam pakai daun ya gitu untuk pakai biar daun biar supaya apa? Biar bisa lebih pintar berhasil gitu. bicara Iya iya. atau pintar atau mungkin bisa dapat gebetan kayak ini, Bis. bisa dapat pacar lah. Pacar. Tapi karena apa? Eh iya, itu tergantung apa saya punya di Pribadi. tempat pribadi, saya punya lingkungan. Oke oke. Mulai dari bertahap saya kenal obat, saya mulai kenal tentang hal-hal itu, hal-hal dunia yang mungkin tidak terlintas dalam satu pikiran tapi saya mau rasa untuk mencoba. Oke oke. Waktu saya masih umur 17 saya bilang saya coba-coba dulu kayaknya asik. Oke, Tapi coba-coba. saya pernah bawa sampai ke dalam gereja, di dalam Wow. lingkungan apa? Di dalam gereja saya anggap biasa saja macam saya pakai begini supaya apa-apa. Aman saja mau. Tidak berdampak macam bilang saya ini ada pakai ini tidak kelihatan. Kayak tidak kelihatan, Tidak kayak kelihatan, baik-baik tapi saja kayak baik-baik begitu. saja. Kayak ini. Padahal sebenarnya ke gereja pun pakai-pakai begitu ya. Wow, terus setelah dari menggunakan daun-daun sini guys, ini bukan daun-daun yang mau dipakai untuk sehat tidak, tapi ini memang kalau di Jawa tuh lebih ke jin-jin gitu ya, dukun-dukun kayak begitu. Nah itu juga yang kakak Epen rasakan. Nah setelah pakai daun-daun itu, terus itu kan menuju ke SMA begitu. Terus sampai di SMA, apakah sudah sampai di situ saja karena udah ke gereja atau masih tetap berlanjut lagi? Di gereja kelas 2 SMA masih tetap di gereja. Dulu waktu masih konsumsi obat Dextrol, sekarang sudah tutup. Obatnya waktu itu sudah kurang, sudah berkurang sudah gitu. pokoknya istilahnya polisi sudah Sudah tahu. bolong. Jadi waktu itu saya sudah pusing sama pakai apa lagi. Jadi susah carinya ya pada saat itu ya. Mau pergi ke dokter juga. Orang tanya, mau kok sakit apa? Ya? Sampai kok bisa minta obat itu. Terus langsung saya bilang cari jalan alternatif gimana? Saya pergi beli komik, saya baca di situ ada tulisan Dextrol. Saya bilang kandungannya di situ ada. Terus jadi saya pakai pertama coba-coba lagi 10. Bilang, "Wih, pas jalan ya ampun. Mulai blank. Ngobrol, padahal obat ini bagus untuk pakai." Besoknya lagi saya pakai terus dari 10 naik ke 15, naik ke 20 seperti biasa. Wow, itu satu saset begitu, satu saset. Waktu saya ke sekolah juga, saya tidak sebut nama sekolah saya tapi saya langsung ke sekolah saja. Nanti ketahuan gurunya. Iya, nanti kalau ketahuan nanti guru. Guru bilang ini anak ini kita tarik nih jasa. Jangan guru. Terus saya ke sekolah sambil di dalam kelas, masuk di dalam kelas saya buka seperti kayak biasa, saya buka tarik minum komik, habis itu buang. Teman kiranya mungkin ada batuk, tidak, ada sakit. Habis itu saya keluar lagi pakai lagi satu. Habis itu keluar lagi, teman langsung sudah hampir 10 dikaget, kok minum ini terus itu apa yang kau minum? Bilang ini buat saya tenang. Saya bisa belajar tenang. Jadi di satu sisi ada teman yang baik, ada teman yang mungkin tergantung di dompu pergumulan juga di dompu lingkungan sama begitu. Jadi ya mau ingin coba-coba tuh. Jadi sudah yang satu ini lagi bilang sama saya, saya lagi bisa coba kak, bilang terserah kok. Nah saya bagi ke dia, setelah saya bagi ke dia lagi pakai, dia bilang pakai berapa ini? Kau pakai 10 saya karena kau baru, saya yang 10. Saya bagi ke dia. Diajarkan bayangkan. Saya bagi dia 10. Setelah itu dibilang tidak mabuk, tidak pusing. Kalau saya bilang sudah aku pakai saya nanti 15 menit atau setengah jam ke depan nanti kau bilang ini. Saya duduk seperti kayak begini dan di situ ada kaca. Teman saya mungkin sudah mabuk atau rasa kayak bagaimana, langsung dia toki. Kau keluar dulu, kau lihat saya dulu, saya pusing sekali. Langsung saya juga kenapa? Saya kaget. Langsung saya bilang kenapa? Bilang saya pusing sekali gara-gara obat yang tadi kau kasih. Saya keluar langsung saya bilang dia, aduh gimana tenda terus belajar sudah keliling sekolah saja. Tapi setelah keliling sekolah langsung saya bilang gini, ini ada saya punya HP tapi ya di sini waktu tren-trennya kita dengar lagu Snoop Dogg dan Wiz Khalifa. Jadi saya bilang dia, aku bayangkan saya kayak saya ini Snoop Dogg, ini Wiz Khalifa.
Jadi kita tuh keliling apa, keliling sekolah itu, keliling sampai jam pelajaran tuh selesai, baru kita tuh masuk. Nah setelah Wow. berikutnya lagi teman itu bilang, "Ah kayaknya enak, seru juga pakai barang ini." Sudah, tergantung Ya, teman dia dipakai membawa terus. domba lain ke dalam kesesatan kayak gitu. Iya, Oke, terus. eee, saya lanjut lagi dengan apa, dengan, yang dulu saya sudah melangkah dari obat-obat, saya sudah belajar tentang apa, pakai-pakai ilmu-ilmu atau Ilmu hitam ya? ilmu iya kalau tong bilang ilmu ilmu hitam, istilahnya kalau macam orang Papua bilang pakai daun. Aku Mmm, harus makan daun ini baru kau bisa menyanyi bagus, atau kau harus makan daun ini kau bisa apa, kau bisa tarik perempuan itu bisa nanti dia suka sama suka-suka kau. kok Iya. gitu, oke. Jadi dulu saya pernah begitu, saya pakai itu sampai di dalam gereja juga saya masih tetap pakai, begitu saya masih percaya dengan barang itu. Tapi setelah itu saya pernah pakai dari, saya tidak sadar diri saya pakai obat, selesai pakai obat saya minum, selesai minum saya pakai, eee, Daun, bukan? ganja. Oh, Itu pakai ganja. sudah Sudah sampai tidak sudah sadar tidak gitu, sadar, oke. dan di saat itu langsung langsung apa, hilang kesadaran sudah hilang, langsung Sudah terbang, itu sudah yang terbang. berusaha fly. Ih, males baru nyanyi. Bukan Terus? fly, fly memang ada rasa fly itu nanti ada pusingnya, tapi kalau ini dia tidak. Oh, tidak rasa Dia apa-apa, tidak rasa betul-betul kayak fly, tidak rasa apa, oh, tapi macam rasa sudah macam sudah tidak tahu ini saya bikin apa, ini saya bikin apa. Kayak sudah kalau hilang dibilang, begitu? kalau hilang ingatan, orang bilang kayak gila begitu ya. Langsung saya Wow. bilang, "Wah ini kenapa ini?" Saya langsung bilang, "Ih, kamu kasih mandi saya." Begitu teman-teman pergi kasih mandi saya, balik lagi saya bilang, "Aduh saya tidak bisa, saya tidak tahu sendal di mana, saya tidak tahu." Saya ke rumah itu sampai di bawah tuh yang saya cuma ingat tuh saya duduk sambil saya berdoa. Berdoa tapi saya berdoa juga tidak sampai naik sama macam Kayak tidak tak perasaan, sangkut begitu. macam tidak perasaan macam saya serius, tidak kerasa serius, Oh, tidak kerasa bagaimana macam oke hilang oke. konsentrasi, hilang apa Ah, semua begitu. betul. Langsung saya cuma bilang aja saya duduk menyanyi menyanyi lagu rohani tapi macam Mmm, menyanyi tidak tenang, "Harusnya kenapa ya, harusnya kenapa ya?" Bola balik. akhirnya? Di situ langsung saya pulang ke rumah, eee, saya tidur juga tidak tenang, mau tidur taruh kepala, Mhm. kaget bangun, tidur taruh kepala, kaget bangun. Pada saat itu saya tidur, saya cuma, tidak terbayang apa-apa tapi, yang di benak ya cuma pikiran, mungkin kalau orang sudah terlalu ketinggian kayak macam pakai terlalu Oh, banyak pakai obat-obatan barang gitu, itu, mungkin sudah banyak berhalusinasi toh. berhalusinasi. Tapi, mungkin ada sisi positifnya, mungkin ada suara yang mungkin ada pernah bilang, "Kok tidak boleh begini," tapi, Mmm, saya masih tetap lakukan. Tapi saya oh, sudah pernah ditegur kayak begitu, tapi saya tetap lakukan tetap lagi. lakukan Jatuh saja gitu, lagi, jatuh itu lagi, waktu betul. masih SMA saya masih terjatuh lagi. Saya langsung bilang, "Ah, ini mungkin gara-gara daun ini." Jadi saya pernah buang daun Mmm, itu, tapi daun itu tetap kayak masih macam ada, menghantui masih gitu? tetap menghantui. Karena waktu saya tahu di posisi yang saya bilang, saya pernah, saya sudah tidak tahan dengan sapu hidup ini, Mmm, saya buang daun itu langsung, oh, saya buang di mmm, got, selesai saya buang di got, saya kira nanti sapu hidup sudah aman, jadi saya oh, kira mungkin saya terakan digoda lagi, terakan mhm. ini, nanti pulang ke rumah, saya su agak tenang 1 hari, 2 hari, 3 hari saya gabung lagi dengan teman-teman, Oh, nongkrong saya lagi nongkrong sama ya? lagi, cerita-cerita, teman tawar rokok, sudah isap rokok, Ah, tawar pakai, "Kitong pakai ini ya," oh, sudah habis pakai-pakai begitu. sekali-sekali saya nanti. Tapi nanti terus-terus berjalan, sudah tidak bisa kontrol diri lagi. Mmm, Jadi itu berjalan sampai, sampai SMA, sampai pas 2017 saya ikut, eee, kateksasi, saya mhm, sidi, dan saya mulai ikut, selesai dari situ saya ikut paduan suara, selesai ikut paduan suara saya keluar lagi, pada mhm, saat waktu ikut paduan suara, kita ada mau menyanyi di mhm. dewan kesenian, saya ini ada masuk di kantor polisi. Oh, oke oke oke. Ada masuk di Kenapa kantor tuh dikata? polisi itu gara-gara saya mabuk, saya, pajak-pajak orang, saya pukul orang-orang di yang jualan-jualan mie itu Wow, saya tagih di sekitaran IMBI, saya tagih, saya bilang, eee, "Kamu kalau tra kasih saya makan mie gratis nih untuk 3 dengan sap teman-teman dong, nanti saya bongkar kamu ini warung-warung ini." Jadi sudah, padahal masih pakai pakaian seragam, masih pakai pakaian ini, jadi sudah langsung polisi apa, Mas yang jualan itu telepon polisi,
Polisi datang ngangkut saya, polisi pukul sampai mata ini biru-biru sampai Iya ini ampun, sampai mata biru-biru, bayangkan. Terus bibir. Pada saat itu saya masuk di kantor polisi, saya dapat pukul, dan cuma tahu dan pokoknya dong suruh masuk ke kamar mandi, mandi selesai, dan pukul pakai selang, dan tanya. biar sadar ke apa itu ya? Itu iya pasti itu kan sudah masuk di dalam sel, dong pukul dengan selang. Pada saat dong pukul dengan selang itu cuma berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kakak sakit, Tuhan tolong. Tapi dong bilang kenapa sampai di sini baru kau ingat Tuhan. Wis, Dong dong bilang gitu. kata-kata juga luar Kenapa biasa. sudah di dalam sini baru kau ingat Tuhan. Kau di luar kau pukul-pukul orang, kenapa sampai di dalam kau berteriak Tuhan. Tuhan tidak bisa tolong kau. Masa bilang masa masuk ke dalam saya menangis, tapi keluar dari situ tetap masih. Padahal ini sudah pukul mata sebiru-biru juga mata tetap sebiru-biru. Tidak bisa. Ya terus berarti sampai separah itu bikin ini bikin itu dan sebagainya. Kira-kira nih selain dari situ apa yang kakak ini lagi mabok begitu-begitu, pernah mabok pastilah kalau kayak begitu toh, minuman dan sebagainya. Nah itu sudah banyak nih rentetan dosa. Dan kalau ngomongin obat-obatan pasti gak jauh dari kebutuhan pribadi untuk membeli itu begitu. Nah itu kan pada saat itu kakak Epan masih SMA toh. Nah bagaimana sih dapat uang untuk beli itu, apalagi konotasi yang tadi sudah dibilang ada daun-daun tertentu, bahkan daun-daun yang bisa menyebabkan fly itu. Kakak tuh dapat itu kan pasti harus beli, sedangkan kakak masih SMA pasti tidak punya. Apakah itu membuat kakak pada akhirnya mencuri atau mengambil barang orang? Kan tadi palak sudah. Nah sampai ke mencuri itu apakah sudah terjadi begitu? Saya dari pekerjaan yang di samping itu saya juga hidup sudah tergantung lingkungan. Jadi saya dari kecil saya hidup di jalan. Kenapa saya hidup di jalan? Karena memang dulu suka bermain di jalan. Nanti habis pulang sekolah dari jalan turun ke jalan parkir. Tapi di situ di satu tempat itu ada kakak-kakak yang dulu masih mungkin sampai sekarang dia masih tetap dengan pekerjaannya, masih tetap dengan mungkin dengan pekerjaan itu, dan saya terjerumus ke tempat itu. Nah, jadi saya masuk ke tempat itu, saya ikut dengan mereka, bagaimana cara pencuri, bagaimana cara diajarkan itu ya, kelas mungkin ya, dibuka kelas bagaimana cara mencuri. Tapi memang kita harus cari, maksudnya harus dapat uang. Oh iya betul karena kan itu kebutuhan, kalau tidak tuh agak setengah mati gitu. Jadi dulunya kayak begitu, tapi kita mau sampai kita bisa tarik orang untuk bisa kita hipnotis lah, bisa kita tipu dia untuk sampai bisa dapat dia punya uang. Itu berarti pakai ilmu Tuhan. Itu sudah memang sudah parah begitu. Sudah parah. Waktu itu yang makanya yang saya cerita dari pas saya keluar dari CD, saya selesai CD itu yang lebih parah daripada saya masa-masa yang sebelumnya masih SMA, SMP. Jadi setelah CD bukannya makin baik, makin jadi. Itu yang lebih parah. Saya mulai belajar dari satu tingkat, saya belajar tentang cara pencuri itu begini, dan cara bermain kartu itu seperti begini. Saya hidup di jalanan, saya tidak cerita kenapa kartu-kartunya itu kayak gimana, tapi saya sendiri sibel. Untuk saya sendiri, saya tidak cerita ke orang lain kenapa saya hidup di jalanan. Dan saya hidup di jalanan sampai waktu SMA juga. Kalau saya mau pergi ke sekolah, saya pergi dengan mabuk-mabuk, dan hasil dari saya hidup di jalan dari mabuk, uang yang dari kita tipu orang, dari kita itu yang saya pakai untuk pergi ke sekolah. Membayar sekolah sendiri begitu. Kadang juga karena, tapi yang di sisi lain saya tidak mau macam dulu saya tidak mau kayak macam minta mama uang, karena saya tahu saya hidup di jalan, jadi nanti selesai saya pulang ke rumah baru saya tidak kasih uang. Saya tidak pernah kasih uang yang saya bawa dari jalanan saya tidak pernah kasih mama. Saya tidak pernah kasih mama, saya tidak pernah kasih bapak, karena saya bilang kamu tidak boleh bawa uang ini karena uang ini kotor tidak gitu. halal. Tidak halal gitu. Ya. Sudah, jadi saya bilang sama dorang, waktu saya masih terjerumus itu, saya keluar sampai sudah 3 tahun saya hidup di jalanan. Saya hidup sampai saya sudah lupa dengan orang tua. Saya sudah lupa dengan saya punya mama
muka bagaimana. Kalau saya naik juga pasti saya cuma mandi, habis mandi saya turun lagi ke Oh, kota lagi. tahu ya, tahu kamar mandi di mana. Mungkin sampai sejauh itu saja, terus habis itu sudah Habis itu lupa. sudah turun lagi ke bawah ke kota lagi. Hmm. Dengan berkeliaran seperti gitu, kalau mungkin tidak pencuri, habis mabuk palak orang. Oh, Kalau tidak palak orang, kalau orang tidak kasih, saya biasa kalau mabuk itu saya jaga di depan kompleks. Kalau ada yang lewat, saya palak anak depan. kompleks. Ini kan dendam kah sama yang satu ini Nah, begitu. puji Tuhan, mungkin saya anak kompleks dulu lihat saya Oh. sudah berubah jadi. Sudah Lalu berubah bilang, jadi. kadang itu ada yang panggil saya bilang saya itu Papen. Masa bilang, Bapak Papen itu kenapa apa? bisa Bapak Papen? pendeta. Maksudnya kadang bilang Papen, masa bilang kenapa panggil saya Papen? Saya ini bukan pendeta. Lalu bilang Papen tuh Paepen. Oh iya Oke. sudah. Berarti Amin ya saya menjadi maksud yang pendeta salah. begitu. Oke. Wow. Sampai separah itu begitu toh, sampai pada akhirnya harus mencuri, harus ini, harus itu, berarti keluar masuk penjara, iya kayak Iya, begitu. keluar masuk Sampai penjara. keluar masuk penjara, sampai pada akhirnya melewati proses itu. Nah, itu tadi penyebabnya tuh Kak Evan sempat cerita tadi itu pergaulan yang pertama. Pergaulan yang pertama. Terus yang kedua itu tadi sempat Kak Evan kayak mention tuh karena tadi tuh tidak percaya diri begitu. Tidak percaya diri. Jadi akhirnya biar bisa tampil di kelas pakai-pakai begitu supaya bisa tampil di kelas. Jadi wow, krisis apa ya? Krisis kepercayaan diri ya pada saat itu di masa-masa remaja. Saya pikir setiap anak remaja juga pasti melewati proses itu Kak apa? Cuma mungkin karena ada dalam lingkungan yang kayak begitu jadi makinlah menjadi-jadi. Nah, setelah sampai separah itu, berarti Kak Evan tidur di jalan kayak begitu toh. Nah, ketika Kak Evan tidur di jalan dan semuanya palak orang dan sebagainya, berarti hidup Kak Evan tuh sudah hancur-hancuran lah bisa dibilang gitu. Harusnya kalau misalnya kita sebagai manusia memandang itu berarti tidak ada masa depannya kayak begitu. Nah, tapi kita lihat Kak Evan hari ini di sini dan ini kesini sadar penuh toh. Sadar penuh. Oke. Nah, setelah Kak Evan kayak gitu, pertanyaannya nih, bagaimana bisa Kak Evan sampai hari ini kayak begini? Sedangkan tadi kan sudah cerita pergaulan. Kak Evan sudah coba untuk buang daun-daun, tetapi karena pergaulan jadi masuk lagi. Tapi kenapa bisa sampai hari ini seperti ini? Ada seperti ini. Titik balik Kak Evan tuh di mana begitu? Titik baliknya itu saya pernah ditegur dari pertama yang saya sudah cerita. Saya pernah dapat teguran seperti yang saya pakai sudah terlalu berlebihan, saya terlalu overdosis, saya hampir mau gila, tapi saya masih tetap pakai. Yang keduanya saya waktu itu berkendara dengan motor dan dari saat itu saya bilang begini, karena saya di Pantai Hamadi, saya bilang kapal masuk. Kalau kapal masuk berarti saya sudah dapat uang. Karena kalau tidak saya pergi, saya cuma berdiri di samping-samping orang, saya punya tangan sudah masuk di sak. Kayak begitu. Luar biasa. Jadi saya punya dalam arti itu saya bilang, kapal, kau yang cepat sandar di pelabuhan kah? Saya yang cepat sandar pelabuhan. Jadi baku-baku ini Tuhan. Dari posisi dari Hamadi tuh saya gas full. Gas tidak pakai rem, mobil juga saya, tapi dalam posisi fly. Saya balap itu saya bilang, ini saya harus di luar kapal karena kalau saya terlambat teman-teman yang lain sudah dapat duluan. Dia lari-lari sampai di terowongan resimen saya karena takut dengan mobil yang berhadapan dengan saya. Satu saya sudah kasih haleng dan mobil yang satu ini lagi saya sudah tidak bisa haleng. Ya saya tinggal tabrak, tapi karena posisi saya dengan motor langsung saya lepas motor dan sap kepala sudah begini, kalau tidak sap kepala yang digiling duluan. Tapi pada saat itu langsung saya kasih miring kepala ke samping. Ada hikmat ya di titik itu. Iya. Dari situ langsung saya punya kaki ini yang digiling dan kaki ini masuk di bemper langsung. Terbelah. Kaki itu terbelah langsung, kalau kita ngeliat kayak macam orang buka mulut begini. Jadi langsung kentara ke tulang. Itu kalau mau dihitung orang di medis tuh dong bilang jahitnya itu banyak sekali, ada sekitaran 30 jahitan, ada pokoknya banyak sekali. Jadi teguran yang itu masih tetap lagi. Biar lagi Tuhan kasih pak dengan mobil juga tetap lari. Saya pernah turun dari rumah itu, dari rumah dengan tongkat itu karena lihat kapal masuk, saya turun dari tangga dengan kaki demi mendapatkan uang ya, luar biasa. Setelah bisa
istilahnya kalau orang bilang kalau kaki kayak begitu ya sudah tidur aja di rumah sampai nanti mungkin sembuh. Oh, tapi Tapi terada ini. terada. Saya turun dari sana, turun dari rumah, saya bilang saya mau turun. Saya bilang mau jalan-jalan cari udara segar, padahal terada. Saya turun ke bawah tuh, turun. Habis pulang mabuk dengan kaki yang kayak begitu. Kaki yang popo padahal tapi tetap luar biasa. Jadi sampai begitu ya. Sampai di mana sudah jatuh, sudah ditegur, sudah apa begitu, tapi tetap saja masih mau lanjut. Nah, kapan tuh kayak waktu di mana tuh tidak, Sani kayaknya nggak bisa kayak begini terus, Sani harus macam berubah, itu tuh kapan gitu? Itu pernah ada satu saat itu saya pernah bilang, aduh kenapa saya hidup begini terus tapi saya mau kembali lagi tapi macam susah, macam saya mau kembali tidak bisa, saya mau kembali kayak itu setenggelam gitu setenggelam. Jadi saya mau kembali tidak bisa, saya mau kembali tidak bisa, bilang sudah biar saya hidup begini sudah, daripada orang-orang mau bilang apa ya, biar saya hidup saya aja begini. Berapa 3 tahun itu saya sudah mau pergi, mau sembahyang kah, mau apa kah, tidak kepikiran ya. Setelah pikir, saya bilang kasih tinggal sudah, mau tidak pergi sembahyang kah, mau apa kah. Tapi kalau orang pergi pulang sembahyang, orang lewat di Taman Imbis itu kalau lihat pasti saya ada tidur di pinggir-pinggir jalan begitu. Wow, luar biasa. Satu pengalaman itu saya tidak bisa lupa begitu. Dan saya juga tidak bisa simpan di dalam sapu hati. Pasti saya harus cerita ke orang-orang tentang kondisi pada saat. Sebab dulu saya hidup di jalan terus hidup ya memang sudah takar ruang sekali. Oke. Sudah sampai di titik itu begitu. Nah, bagaimana sampai kakak tuh mau berubah begitu? Apakah mungkin ada sakit kah atau apakah sampai kakak kayak macam aduh tidak Tuhan biar sudah, saya sudah mau berhenti dari ini semua biar saya mati sudah. Itu apakah ada terjadi begitu? Kalau waktu itu pernah ada. Saya pulang dari waktu itu saya pergi ke Mansinam, pulang dari Mansinam saya balik. Saya rindu untuk pulang ke rumah. Saya rindu untuk pulang ke rumah. Setelah saya pulang dari rumah, saya turun lagi ke bawah ke kota. Setelah saya turun ke kota langsung saya jatuh sakit. Langsung sakit begitu? Sakit, ya. Saya sakit. Sakitnya itu banyak. Pertama batuk, setelah batuk demam, orang bilang malaria. Jadi dari badan yang besar itu langsung badan kurus sampai sudah tidak sadar. Langsung saya mau mendekatkan hati kepada Tuhan. Itu saya kasih sepenuhnya untuk Tuhan, tapi macam ada roh yang menghalangi, saya. Ada roh yang bilang aku itu tidak pantas, aku itu ada buat salah ini, aku itu tidak pantas di mata Tuhan, aku itu tukang pencuri, aku itu tukang. Ya ampun, intimidasi ya betul. Ada roh yang bilang sama saya, ada roh yang bilang begitu, bilang aku itu tidak pantas di mata Tuhan, aku itu anak yang kau dulu tukang pencuri, kau tukang mabuk, kau tukang tipu orang. Jadi kau tidak pantas. Saya tidak pantas, tapi saya di dalam sapu hati saya bilang Tuhan, kalau memang saya masih bisa sembuh, apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan. Oke, begitu. Terus apakah Tuhan langsung sembuhkan atau? Tidak, Tuhan tidak jawab seperti yang saya minta. Tuhan hari ini kasih sembuh saya. Tidak. Terus bagaimana untuk prosesnya? Sakit sampai berbulan-bulan. Mama kasih mandi. Mama bilang pada saat Mama mau kasih mandi saya itu, Mama bilang waktu itu sempat saya naik ke rumah, saya bilang Mama, saya ada bawa barang-barang pencuri ini semua. Saya bawa dari saya bawa dari sepatu-sepatu segala macam, laptop. Dan mungkin kalau ada orang yang pernah nonton video ini, kalau memang rasa kalau memang saya bawa dia punya barang, saya minta maaf hari ini. Saya minta maaf. Tolong dimaafkan. Memang saya ada bawa itu, memang saya pengalaman yang saya tidak bisa tahan. Saya tidak bisa, dari tadi juga saya tidak cerita di adik-adik. Kenapa tidak cerita? Karena saya tidak mau adik-adik don tahu saya punya pengalaman yang buruk sekali. Yang saya bisa saya cerita, yang saya cerita saja. Tidak apa-apa. Jadi pengalaman yang ini saya bawa pulang ke saya punya mama. Saya bawa barang-barang yang hasil pencuri itu langsung saya kasih tunjuk ke mama. Mama, saya menjual barang-barang ini. Langsung mama bilang, ih kenapa aku bawa barang-barang ini? Saya bilang, ini saya habis ini ambil dari, saya ada masuk di satu rumah. Jadi sudah mama bilang, aku kasih kembali. Sudah bilang jangan, ini saya mau jual untuk saya pakai beli minuman, saya mau pakai ini. Sudah setelah itu langsung saya dengan spontan langsung saya bilang mama begini, Mama aku kenapa marah-marah saya? Aku jangan takut, saya ini sudah pakai daun suanggi. Mama gitu. Langsung mama lihat, dari situ baru besoknya saya sakit sampai
Jadi setelah pengakuan itu ke mama langsung Hmm. sakit begitu. Terus? Sakit sampai badan ini kurus. Sampai mama lihat saya pulang ke rumah itu mama macam kalau kita ngelihat pernah dengar cerita yang anak bungsu pulang ke rumah Pulang itu ke saya rumah. model kayak begitu sudah. Anak Saya bungsu berharap pergi sekali. itu Saya bilang saya berharap sekali sama bapak dengan mama ini terima saya kembali karena bawa jubah terbaik saya begitu ya. bapak ini sudah terima saya betul. Saya bapak itu sudah emosi saya karena saya kalau pulang mabuk saya pukul dengan saya bapak kadang saya pukul punya kakak. Oke. Saya pernah juga sama mama karena dengar saya ada bikin masalah di bawah langsung saya ancam sama mama dengan parang. Wow, Langsung sampai sama separah mama, itu iya, begitu. sama mama langsung duduk berdoa, sama mama bilang, Tuhan jangan hukum dia mati, jangan sampai dia mati karena Tuhan kasih jalan terbaik buat dia agar dia bisa Doa sadar. seorang ibu ya, Iya. luar biasa. Langsung dengan spontan saya bilang sama mama, kenapa mama marah saya? Kenapa mama nikmati saja, ini saya punya hasil ini. Orang tidak akan tangkap saya karena saya ini sudah makan daun semanggi. Saya bilang ke mama begitu. Akhirnya beberapa minggu ke depan saya sakit. Terus? Sakit itu tidak tahu sakit model apa. Mau bilang sakit paru-paru juga bisa, mau bilang sakit saraf juga bisa, mau bilang sakit malaria juga komplikasi bisa. begitu. Komplikasi, lambung juga bisa. Sampai saya sudah tersanggup gitu. Sudah tersanggup. Saya bilang, Tuhan hari ini saya mau mati tapi saya mau minta ampun sama Tuhan. Saya mau minta ampun sama Tuhan, saya berdosa ini banyak tapi ada roh yang lah, kau itu tukang pencuri, kau itu tukang mabuk. Saya lanjut lagi, kau itu tukang pencuri, tukang mabuk, tukang segala macam. Pokoknya dosa yang saya lakukan sebelumnya itu kayak dikasih tahu gitu toh. Diingatkan kembali. Jadi dosa-dosa itu selalu ganggu saya terus. Macam saya bilang, aduh Tuhan, dengan cara apa saya bisa bertobat? Dengan cara apa saya bisa dekat lagi sama Tuhan? Sudah, mama dong cari obat, kasih minum saya tidak sembuh-sembuh. Mama sudah bikin ramuan-ramuan herbal untuk saya minum sama mandi tapi tidak sembuh. Langsung dong panggil majelis juga, datang berdoa juga tidak sembuh. Berdoa rum langsung majelis bilang, aduh adik ini tidak tahu dia sakit apa tapi kita sudah kasih air diminum juga tapi tidak sembuh. Tidak tahu itu penyakit apa sampai langsung mama sudah pasrah. Pokoknya mau naik sore, sapu kepala sudah sakit, sapu mata sudah merah, saya sudah mulai pukul-pukul, saya sudah mulai pukul-pukul dinding, saya sudah mulai pukul-pukul pokoknya saya pukul sembarang-sembarang, saya baterai karena saya sudah tidak tahan dengan saya sakit. Sudah sakit juga tidak sakit tapi sudah tidak tahan tidak terima dengan diri sendiri. Sudah tidak terima dengan diri sendiri sampai saya bilang Tuhan saya mau mati. Karena juga ada satu titik yang saya bilang Tuhan saya mau mati tapi saya mau mati juga bagaimana. Saya pernah cerita dari tadi saya cerita ke adik-adik. Saya pernah satu saat mama dan bapak sudah tidak ada di rumah, adik-adik juga tidak ada di rumah karena don takut kalau memang saya kalau punya penyakit itu naik lagi atau datang kayak macam saya punya itu kalau sudah muncul berarti saya sudah pukul-pukul orang di samping. Kalau tidak pukul orang saya bisa berteriak di samping-samping. Langsung yang saya pada adik-adik tuh takut kalau lihat saya dan bilang aduh Stephen ini sakit bagaimana di berteriak tidak mau dekat lagi gitu. Terus akhirnya mau mati pada saat itu. Terus saya sudah coba untuk saya bilang Tuhan saya pasrah saya mau mati tapi sebelum itu saya minta maaf. Tapi ada roh-roh yang bilang kayak begitu yang tadi itu. Yang bilang sama saya, dia bilang kok itu tukang pencuri itu tinggal mengganggu saya terus. Saya sudah bilang dalam nama Yesus tapi tetap saja muncul begitu. Muncul terus. Akhirnya saya di rumah sendiri. Saya pegang toples obat itu banyak, ada obat paracetamol, ada obat sakit gigi, pokoknya ada obat sakit kepala itu, obat-obat semua saya pegang sampai jadi satu kalau saya hitung itu ada 80 butir. Tuhan, terus saya bilang saya mau minum obat ini saja. Biar apa? Biar mungkin saya mati kan. Biar mati, ini bukan untuk obat-obatan lagi tadi. Ini tuh sudah saya semua mati saya gitu. Sudah saya langsung minum saja. Setelah saya minum langsung sudah hati tuh. Tidur saya bangun saya bilang kenapa saya termati. Saya minum obat banyak baru sudah langsung besoknya mama dong karena lihat saya terlalu parah dong cuma tahu saya kena malaria plus berapa kayak ini. Dong bilang itu karena mungkin dia kena malaria jadi dia bisa bicara sembarang-sembarang. Saya bilang aduh saya dari tadi itu ada minum obat, saya minum obat 1 toples itu obat sakit gigi obat apa semua
kakak dong tidak percaya, dong cuma tahu saya itu sudah sakit jadi sudah berhalusinasi, sudah bicara sembarang-sembarang. Dong bawa ke rumah sakit, di rumah sakit dong periksa, dong ambil darah, dong cuma kasih keluar, langsung dong panggil bapak dan mama, dong bilang bapak dengan mama saya yang datang, terus langsung dong bilang, itu pas pada saat itu waktu itu musim musim corona. Jadi langsung dong bilang sama bapak dengan mama, tong tidak tahu ini orang adik ini penyakit apa, tapi yang tong ini bisa ambil dari hasil lab, tong lihat adik ini kena sakit corona. COVID ya, Iya, korban COVID juga. langsung mama bilang, itu sebenarnya bukan tidak tahu korban COVID kah atau Tapi apa dong kan. bilang saja macam, oh ini kayaknya COVID. Terus Iya, jadi langsung mama dengan bapak bilang, anak ini tidak mungkin kena COVID. Sudah langsung dia bilang, bagaimana kalau bapak dengan mama besok dong hari Senin datang bawa kembali adik ini, tapi kasih taruh di ruangan sendiri, baru nanti dong kasih apa, dong kasih di pakaian saja, supaya nanti ditinggal sendiri. oh jadi diisolasi begitu. Tapi mama dan bapak tidak mau. Tidak mau gitu. Bilang jangan, saya bawa pulang sapu anak. Dong bawa, jadi saya tidak jadi tinggal. Tapi saya selalu rasa bimbang, rasa ragu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini bukan Tuhan pu ini saya tinggal pukul-pukul tembok. Saya tinggal Frustasi, menangis, jadi ada frustasi. mau bertobat Tidak tapi bisa. intimidasi itu terus datang begitu. Terus akhirnya saking frustasinya ada keinginan untuk bunuh diri lagi kah? Ada. Itu sampai 3 kali saya. Oh 3 kali kena. Yang pertama tadi obat gitu. Terus kedua kalinya karena mungkin mama dengan bapak tidak percaya dokter, bawa pulang ke rumah, saya tinggal 1 minggu. Pas hari Minggu, waktu COVID itu di gereja-gereja kalau tidak salah itu jam 3 subuh itu dong sudah toki lonceng. Dari jam 3 subuh itu bapak dengan mama rutinitas untuk bangun berdoa gitu. sama saya. Bapak langsung sendiri minta maaf sama saya, Oh, wow. karena bapak Tidak sampai selama ini menerima. masih tidak menerima saya, Oh, masih tidak menerima kalau Stephen kok ini saya punya anak, karena saya kenakalan yang terlalu luar biasa. gitu. Bapak tidak terima karena bapak sudah tidak ini, tapi mama selalu bilang, bapak kok jangan begitu karena ini kok punya anak. Sedih sekali kayak seorang ibu dan rekonsiliasi orang tua luar biasa. Terus Mama bilang jangan kok begitu, kok harus sudah pada saat lonceng bunyi jam 3 subuh mama bangun, mama bilang bapak berdoa, kita berdoa untuk siapa tahu dari bapak berdoa begini Steven besok sembuh. Sudah dong berdoa, majelis sudah berdoa, kasih obat juga, kasih air juga, tidak pernah sembuh. Saat bapak pikir harus ini anak ini sakit apa, sampai dong berdua juga tidak pernah sembuh. Langsung saya sendiri punya yang muncul dari saya punya hati, yang muncul bilang bapak, kalau memang hati tidak bisa sembuh, bapak panggil teman-teman dari PAM. Panggil teman-teman dari PAM tuh, saya bilang panggil teman-teman dari PAM untuk menyanyi sama saya, menyanyi untuk hibur saya, dari saya masih posisi sakit, masih memang saya tidak bisa sudah tidak bisa bikin apa-apa gitu, cuma butuh teman. Teman-teman yang paham kenapa saya selalu setia dengan pelayanan itu di PAM juga sekolah minggu. Kenapa saya selalu setia, karena di titik itu mereka dong kasih kuota. Dong bikin apa tuh pada saat itu? Teman-teman dong menyanyi saja, saya dong tidak cerita macam cerita firman, tidak cerita apa-apa. Tidak bilang kayak kok harus bertobat gitu, tidak, tapi dong cuma menyanyi. Dong cuma membangkitkan saya, dong bilang sama saya begini, Stephen kau menyanyi lagu ini, tapi menyanyi lagu yang dulu kau pernah menyanyi vokal grup, tapi kau pernah pakai menyanyi yang kau sendiri solo tapi rap begitu. Jadi dong menyanyi lagu itu sudah selesai dong menyanyi, kata-kata itu teringat kembali. Jadi macam saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan kembalikan ingatan ini kembali, Tuhan kembalikan rasa sukacita yang dulu saya sama-sama dengan Tuhan itu ada. Mengingat kembali masa-masa dekat dengan Tuhan gitu. Mengingatkan saya kembali, langsung saya bilang, Tuhan kalau besok kalau saya sembuh, saya sudah mau main-main lagi. Saya sudah mau bikin Tuhan kecewa. Jadi sisa yang waktu yang Tuhan kasih buat saya mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Selesai itu kan saya tidak pernah tidur sampai berminggu-minggu. Tapi setelah teman-teman PAM dong menyanyi dekat saya pulang, saya tidur tenang, saya nyaman sekali. Tidur tenang, nyaman sekali. Dan paginya itu saya mau bilang sama mama dan bapak sama makan itu, saya makan. Tapi pada saat itu saya bilang, mama coba kasih gitar, saya mau menyanyi.
pada saat saya mau menyanyi, saya mendengar lagu rohani, saya kepala sudah sakit. Oh. Kepala sudah sakit. Setelah itu saya mau mau pegang gitar, mau menyanyi, saya sudah bayangkan Tuhan, saya sudah terima Tuhan Yesus saja di sapu hati. Tapi ada hal yang bilang, Kok berdosa? bukan sudah tidak berdosa lagi, tapi dia merubah omset pemikiran saya, macam dia rubah saya punya pemikiran tuh, dia bilang Tuhan Yesus punya wajah itu seperti begini. Oh. Tuhan Yesus punya wajah itu seperti begini, wajah sosok apa begitu. Oh. Yang mungkin saat tidak bisa cerita, tapi macam yang kita bilang Tuhan Yesus tuh begitu. kita bilang Tuhan Yesus tuh bukan najis, tapi macam Kotor begitu. Oh. Jadi langsung saya bilang tidak. Lalu saya sendiri bilang dalam nama Yesus, saya bilang Tengking. dalam nama Yesus, aku tidak boleh bikin gitu, karena saya sudah bilang sama saya sendiri, saya bilang saya sudah teman-teman nyanyi hari ini, saya bisa tidur tenang. Langsung saya pikir lagi, dia datang lagi, hadir lagi. Oh, jadi ada gangguan lain lagi. Iya, sudah bukan kalimat-kalimat bahwa kau berdosa, tapi dia mengubah sudut pandang dari Yesus yang baik, jadi Yesus yang seburuk ini, seburuk ini. Yang seburuk yang saya bisa gambarkan Yesus itu kalau masuk seperti kayak begini kan, selalu sukacita, saya tidak pernah rasa pikiran kayak dulu. Dulu itu saya macam rasa pemikiran tuh saya ini tidak ada apa-apa, macam tidak ada guna. Tapi sekarang nih saya rasa saya ada guna, karena saya yakin Tuhan Yesus ada dalam saya. Dan sekarang itu yang menjadi yang dulu yang saya pemikiran untuk saya bilang saya terima Yesus di sapu hati, tapi ada hal yang membuat saya tidak tolak Tuhan lagi. Saya berubah sapu cara pemikiran. Pokoknya dia Tuhan, rubah bagi fokus kita ke Yesus tuh dia rubah begitu. Dia rubah. Jadi langsung saya cuma thanking, saya bilang dalam nama Yesus kau tidak punya kuasa, dalam nama Yesus kau telah punya kuasa. Sudah hari ke hari Mama kasih tahu sama Mama punya teman, dan Mama punya teman atau saudara bilang begini, kalau dia masih sakit kayak gitu, coba kan bawa dia ke ini Bapak Tua di Gajah Putih, siapa tahu Bapak Tua itu dia punya karunia juga untuk berdoa. Jadi mungkin Bapak Tua dia bisa berdoa, mungkin Stephen bisa sembuh. Jadi beberapa hari tuh saya naik, Mama dong bawa saya jalan itu sudah tidak bisa tahu keseimbangan badan itu seperti apa. Jadi kalau saya turun tangga itu turun macam saya salah injak, saya bisa langsung terputar, macam langsung jatuh. Tidak seimbang. Keseimbangan badan sudah sudah tidak bisa tahan. Jadi kadang tuh kalau mau turun nanti adik yang pegang saya turun jalan, pada saat naik ke atas langsung sebelum saya mau naik, Bapak Tua itu sulit, saya langsung Bapak Tua itu bilang aja, tidak cerita tanya apa-apa, tanya kenapa sakit itu tidak, tapi Bapak Tua cuma tanya dulu itu dia bikin apa. Jadi langsung Mama cerita, dulu ini dia aktif sekali di persekutuan, dia selalu menyanyi di PAM, main gitar, tapi pada saat dia keluar dari CD dia begini langsung. Sudah saya cerita ke Bapak Tua, dulu pakai begini. Jadi saya harus jelas kasih tahu ke Bapak Tua, saya pernah bikin hal ini, saya punya dosa apa yang memang saya tidak bisa gitu. Secara saya sendiri saya mungkin tidak bisa cerita, tapi saya sendiri cerita ke orang Bapak itu. Cerita saya punya dosa yang dulu saya buat sampai dosa. Jadi ada keterbukaan di sana. Jadi terus langsung Bapak Tua berdoa, Bapak Tua bilang sudah aku pulang, besok aku datang lagi. Dan besok saya datang, Bapak Tua datang, langsung Bapak Tua datang, saya datang ke Bapak Tua bilang, saya ada bukan, Bapak Tua dia tidak pikir macam bilang dia lihat di mimpi, tidak, tapi Bapak Tua dia cuma bilang, saya punya firasat anak ini nanti dia akan dipandang, anak ini nanti dia akan jadi orang yang dipandang, dari orang yang lihat dia dulu nakal, tapi sekarang nanti orang lihat dia, orang pandang dia baik. Dari dia cara perilaku, makanya saya tidak selalu tanamkan di sapu hati bilang saya ini yang lemah, saya ini saya biar saya jalan begini, saya orang mau pandang saya mau bagaimana kan, saya sutra ini karena saya fokus untuk pelayanan saya, untuk apa, untuk selalu dekat sama Tuhan. Bapak Tua dibilang anak ini nanti suatu saat bukan suatu saat, tapi nanti orang akan senang dengan dia punya cara, dia punya kata, dia punya nanti orang senang. Pokoknya akan dipakai Tuhan gitu. Dia Bapak dia bilang kayak begitu. Dari situ selesai dari Bapak Tua, besoknya baru
Saya pergi periksa ke dokter baru saya mulai tahu saya punya sakit. Oke oke Itu begitu. tuh langsung dokter mulai kasih tahu, oh ini sakit saraf, oh ini sakit paru, Oh, ini sakit dan komplikasinya gitu. komplikasi. Langsung dokter kasih tahu, sampai sudah kena naik ke saraf Oke karena oke. dokter langsung bilang, bapak dengan ibu ini cepat, kalau tidak adik ini bisa, kalau tidak mati dia bisa apa stroke. Stroke begitu? Jadi saya punya bagian badan sebelah sini itu yang tidak bergerak, mau senyum tidak bisa, mau apa, Oh, mau kasih kedip kedip mata mata? sebelah tidak bisa. Sudah, jadi dokter kasih obat dan cuma bilang nanti datang terapi-terapi. Oh jadi itu Tapi sampai kayak stroke hmm, begitu ya? jadi nanti datang terapi-terapi, saya minum obat program, saya datang apa terapi-terapi, Mhm tapi mungkin dari dokter, dari Tuhan, dokter juga punya apa maksud baik. mhm. Dan di situ dong ngajar saya untuk rutinitas dan bilang Mmm, tidak boleh isap rokok, tidak mhm, boleh harus mabuk, tidak berubah boleh begitu? ini. Dia bilang ini kau punya apa? Kau punya satu satu pengalaman yang kau dapat ini kau sungguh beruntung karena Mmm, kalau kita vonis ini kau harusnya bisa sudah lewat bisa begitu ya? mati. Tapi kau bersyukur karena kau bisa masih hidup sampai sekarang. Mhm eh, Kau masih bisa terus sampai sekarang. mhm Tapi kau masih bisa datang untuk berobat. Itu yang saya bilang, oh iya dokter, saya mau berobat. mhm. Tapi dokter dong tidak ini, jadi dong cuma bilang, kau nanti pulang ke rumah, kau minum obat, kau makan, tidur. Terus ya hal-hal yang dulu kau buat macam minum, Ditinggalkan begitu? iya, apa segala macam kau lupa. Nah, saya bilang, iya, saya nanti lupa. Pas selesai itu, eh, sudah mulai sembuh, sudah mulai ini, saya coba lagi isap rokok. Tapi saya Ya sudah rasa ampun, rokok, saya bilang, oh, apa batu memang. saat tidak, maksudnya Oh iya, saya coba aja tuh, oh, bilang, coba tes rasa rokok lagi. Saya bilang, kenapa saya isap rokok ini lain? Sudah, ah, langsung saya buang rokok. Saya bilang, ih, saya pemalas isap rokok mhm, lagi. Udah, minggu-minggu yang berikut lagi, saya coba lagi. Saya coba untuk minuman lagi, saya mhm, coba untuk minum lagi. Saya bilang, ih, minum lagi sudah mmm, rasa lain. mhm, Seperti, oh ini sudah ya, berarti Tuhan punya maksud kayak gini, sudah langsung. Besoknya selesai dari situ, habis pulang dari bap bapak tua berdoa, langsung Bapak Nathan kasih tahu sama saya, "Steven nanti besok, eee, datang untuk bantu-bantu sekolah minggu." Langsung saya bilang, "Oh iya Bapak, siap. Nanti saya naik ke Bapak." Jadi saya punya rencana itu untuk naik di Gedung Partu untuk, ibadah orang besar. mhm, Saya tidak ada niat untuk mau datang ke sekolah minggu, mhm, tapi pas saya naik saya bilang, "Bah, ini kenapa belum ada orang?" mmm, Tapi cuma yang saya lihat tuh sekolah minggu saja yang ada menyanyi di bawah. mmm. Langsung sudah turun ke bawah langsung bapak suruh, "Iya duduk sudah." Selesai anak-anak duduk langsung bapak suruh saya berdiri cerita. Baru bilang, "Apa paham cerita apa?" "Sudah Steven cerita aja apa yang dulu Steven pernah ini." "Sudah cerita yang saya pernah Heeh, dari lama ya dari ini." Saya bilang, "Ah sudah, oh besok-besok Kak bantu bapak dong lagi ya." Saya naik main-main mhm, gitar, bapak suruh turun ikut persiapan. Sampai langsung saya coba untuk mengendalikan sapu diri sendiri, saya bilang, "Oh untuk kembali ke tempat itu saya tak akan kembali lagi, saya tak akan coba-coba untuk kembali lagi." mhm, Tapi kalau bergaul dengan teman-teman masih tetap masih bergaul, tetap masih bergaul. tetap. Tapi ada hal yang buat saya bergaul dengan dorang, saya tidak bicara yang lebih bilang, "Eh kamu harus bertobat," tidak. Tapi? Saya ikuti teman-teman punya punya cara bermain, Mhm mhm. bercakap-cakap, sampai nanti dong bilang saya, "Eh kapan-kapan kitong menyanyi vokal grup gereja." Langsung bilang, Mmm, "Ah bisa, kalau kamu mau mhm, kitong latihan hari apa?" Iya. mmm, Lalu teman-teman bilang, "Hari Senin Kak, tapi tunggu kitong pas selesai ini malam mhm, jam-jam 10 Kak." Saya bilang, "Bisa, kalau jam 10 kitong bisa latihan. mmm. Tapi kitong latihan di mana?" Dia bilang, "Ah, kalau bisa kitong latihan di tempat yang orang jangan lihat." Oh karena dong Ya, malu itu misalnya malam. gitu. Nah, saya bilangnya, "Ah, bisa nanti saya bawa gitar, baru kita menyanyi, ya kita latihan sama-sama baru Oh kita iya iya. menyanyi." Itu bentuk pelayanan yang Mmm, akhirnya kau lakukan untuk mmm. mereka meskipun, kau tidak kayak macam menghindari mereka dan bilang bahwa, Tidak, "Oh saya kau nih kami berdosa," gitu, tapi kau merangkul mereka karena kau sudah tahu. Kau pernah ada di saya pernah posisi di ya, itu, posisi begitu. bagaimana? Wow luar biasa. Tadi juga kau cerita banyak sekali bahwa kau Mhm, sudah, apa sih namanya, mencoba 3 kali berusaha untuk bunuh berusaha. diri tapi Tuhan tuh tolong Tuhan tuh tolong. Ada tidak satu titik yang kau tuh waktu itu mau bunuh diri sekali tapi itu tuh jadi kayak macam, "Tidak, ini saya berhenti di sini dan saya Mmm. kembali dan saya bertobat." Oh, yang itu tuh ya tadi juga saya sudah sempat cerita sama adik-adik, saya selesai pulang dari rumah sakit, karena saya sudah tidak tahan langsung mama lagi potong-potong pas hari Minggu pagi, potong-potong sayur.
langsung saya pegang pisau yang mau potong, langsung saya tancap ke saya punya badan 3 kali, tapi tancap gini, tancap pisau ini pantul lagi kembali, tancap lagi pisau pantul kembali. Saya bilang, "Ih, kenapa saya tidak mati?" Langsung mama berteriak, mama lihat saya langsung mama berteriak, "Dalam nama Yesus," langsung dong buang pisau itu. Dari semenjak itu langsung dong simpan alat-alat Alat-alat tajam, tajam apa segala gitu. macam dong simpan karena dong takut. Mhm. Saya langsung bilang, saya hidup tenang di rumah sini. Saya takut karena orang nanti anggap saya punya mama dong apa." Ah, Itu masih ganggu terus, ganggu ah. ke keluarga. Jadi mau bertobat tapi banyak sekali yang tadi pertama bilang berdosa, terus habis itu yang mau bertobat lagi dong ubah Yesus tuh jadi hal yang lain gitu. Lain. Terus yang ketiga ini mau bertobat tapi kayak nanti keluarga tidak Keluarga menerima saya dapat begitu. bukan keluarga tidak terima, apa Orang-orang pikir nanti pandang saya punya bagaimana. keluarga itu gimana, dia bilang, "Pupu anak tuh dulu tukang pancuri baru tinggal di dalam rumah Jadi takut itu." bikin malu orang Makanya tuh. disakit itu gara-gara dulu dia tukang pancuri. Dong Maksudnya takutnya itu kalimat-kalimat kayak begitu. gitu toh. Akhirnya Maksudnya bukan orang yang bicara tapi yang saya punya pemikiran Oke, kayak oke. gitu. Jadi langsung saya bilang, saya tidak mau bikin malu saya mama dan bapak, saya keluar dari sini. Sudah Terus saya jalan dari posisi masih sakit itu, saya jalan dari sini, saya bilang, mau tinggal Yotefa." Bilang, saya mau terlantar karena saya sudah dalam pikiran. Jadi saya cuma tahu aja saya pikiran ini sudah tidak ada, sudah kalau orang bilang sudah gila begitu. Jadi sudah saya jalan sampai di sana, jalan sampai di Pantai Hamadi mau masuk lampu merah, saya ketemu uang 20.000. Ketemu uang 20.000, saya isi di sak, saya jalan lagi sampai ke ring road, jalan-jalan saya lihat ke pantai-pantai, lihat ke bawah-bawah sampai di mana yang saya naik baru saya lihat ada batu, ada sudah tinggi, saya lihat ke sana. Orang cuma tahu saya ini itu sudah gila atau mungkin orang. Jadi saya naik di atas situ, jembatan itu jadi di atas jembatan ring road begitu. jembatan ring road itu. Kalau ada mau salah loncat satu tuh. berita nih mungkin dia nih. Iya, kalau macam memang ada satu berita mungkin saya juga dulu itu tapi langsung saya bilang saya mau loncat turun. Pada saat saya mau loncat turun, ada bukan ada suara tapi macam Tiba-tiba ada muncul saja tiba-tiba bilang. langsung bilang, "Kembali, kembali, pulang ke rumah sudah." Langsung saya turun langsung dari situ. Langsung saya cuma jalan di pinggiran jalan terus saya cuma bilang, "Yesus baik, Yesus baik, Yesus Ya, baik." sampai ke rumah begitu. Bukan rumah, sampai di Pasar Yotefa saya beli air. Saya duduk di dalam taksi saya bilang, "Yesus baik, Yesus baik." Dari Yesus uang baik." 20.000 yang tadi ketemu gitu. Saya beli air, saya bilang, "Yesus baik, Yesus baik." Naik. Ntar saya sampai ke rumah langsung saya cerita mama dan bapak. Mama dan bapak saya tadi jalan kaki dari sini sampai ke Yotefa. Dia bilang, "Kenapa kau jalan kaki ke sana?" Saya langsung cerita bilang, karena saya takut Begini. langsung saya cerita. Dia bilang, "Kok tidak boleh begitu lagi." Sudah hari lepas hari saya mulai lagi mengalami Tuhan langsung dari berbahan doa, iya. Dari didoakan sama orang sampai pada akhirnya Bapak Nathan ajak dan akhirnya lama-lama ada perubahan kayak begitu. Dan yang paling penting sekali tadi tuh pada saat ingin bunuh diri, ketika berusaha untuk bunuh diri 3 kali tapi nggak mati-mati, bahkan yang ketiga kali ketika sudah mau lompat Tuhan yang bilang sendiri kembali pulang ke rumah, karena mungkin Tuhan bilang itu saya punya, itu saya punya milik kayak begitu. Jadi akhirnya itu yang bikin Stephen berhenti begitu dan kembali lagi. Ada perubahan, ada titik balik di sini dari yang dulu. Tapi ini betul-betul teman-teman, dari yang dulu karakternya begini sampai berubah sepenuhnya sampai hari ini. Dulu kenapa saya tidak kalau macam ini saya pernah sampai overdosis sampai gimana, saya pernah sobek-sobek tangan sampai pokoknya itu yang sudah hilang betul. ingatan, memang sudah tidak sadar saya kayak macam sakau gitu, akhirnya iris-iris tangan sendiri karena mau mungkin tidak ada obat, jadi akhirnya mencoba sendiri untuk mencari jalan lain dengan tadi mengiris-iris. Nah dari sampai segitunya sampai hari ini bisa bicara teman-teman. Kakak Epen juga di sini tuh aktif dalam pelayanan saat ini, membimbing anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu di gereja. Terus juga Kakak Epen juga sekarang pada saat ini sedang mengapalai sebuah kegiatan PAR ya, itu kegiatan apresiasi seni. Yang teman-teman harus tahu bahwa ketika kita tuh udah kecanduan, kita tuh sudah pasti banyak hal dalam kita berdiri itu yang berubah. Sel-sel saraf yang tadi dibilang itu bikin kita mungkin ingatannya pendek atau makin bisa dibilang makin bodoh ya, kayak begitu. Tapi lihat, ketika dia menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan, justru Tuhan mengubahkan itu yang harusnya tadi tuh maut, hidup dalam maut, tapi hari ini Kakak Epen hari ini dan
banyak hal yang berubah, yang dulu harusnya ada keterbelakangan, tapi hari ini Kakak Epen bisa maju, bisa menghasilkan banyak hal baru, kegiatan-kegiatan baru kayak gitu, dan bahkan bisa buka pencucian motor. Berarti intinya yang harusnya sakit Kakak Epen sudah dipulihkan jadi sembuh gitu, murni sembuh. Dan itu karena pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dan lihat luar biasa, kita punya Tuhan tuh yang hebat, yang bagi Tuhan itu jiwa-jiwa seperti ini nih adalah jiwa-jiwa yang berharga, karena terbukti 3 kali udah tabrakan, udah apa, tapi Tuhan tuh tetap menyertai, Tuhan tuh tetap menggagalkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengubahkan semuanya dalam satu waktu dan bisa hadir hari ini menjadi orang yang baru, bercerita hal-hal yang pernah Tuhan lakukan sehingga banyak-banyak jiwa akan diselamatkan. Dan saya percaya dari teman-teman di sini juga yang mendengarkan mengalami hal-hal yang baik dari apa yang Kakak Epen sudah ceritakan. Sudah pasti kita sama-sama terberkati bahwa dari apa yang Tuhan buat, dia mengubahkan seorang anak laki-laki yang dulunya hancur menjadi hari ini. Dan keberhasilan hari itu kayaknya gak akan berhenti, dia akan maju terus dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain selama hidup dalam ketaatan dan terus tinggal dalam Yesus. Cerita yang sangat luar biasa sekali Kakak Epen, yang sangat mengubahkan. Dan ini bukti nyata buat adik-adik yang ada di pengharapan, yang lihat atau teman-teman sudah pasti tahu ceritanya Kakak Epen. Dan penting, orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya Kakak Epen, ada mamanya Kakak Epen yang tekun mendoakan, terus ada bapaknya yang pada akhirnya merendahkan hati untuk meminta maaf. Terus yang paling keren sih, ada persekutuan PAM, percetakan. Wow, itu luar biasa. Yang paling hebat dari persekutuan PAM ini, mereka tuh tidak datang dan tidak kayak kau ini kop lah batu jadi kau bikin makanya kau hari ini tidak. Tapi mereka ada di situ dan mereka hanya menyanyi tadi. Luar biasa sekali. Jadi kita sebagai teman-teman, ketika kita punya rekan lain yang mungkin ada dalam kondisi yang seperti ini, kuncinya cuma satu. Jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Dan jangan menghakimi mereka. Ada di sekitar mereka, mendukung mereka. Karena lihat, terbukti teman-teman tuh gak bikin apa-apa, hanya menyanyi. Dan terbukti dari nyanyian itu Kakak Epen mengingat kembali kasih mula-mula dia dengan Tuhan. Dan pada akhirnya mengalami pemulihan. Dan hari ini ada begini itu karena kebaikan Tuhan. Jadi banyak adik-adik di luar sana atau teman-teman yang mendengarkan ini mungkin merasa bahwa sana sudah hancur. Berkali-kali Kakak Epen juga mendengarkan intimidasi dari iblis. Dan mungkin kalian juga sama. Kalian tuh penting bagi Tuhan, tapi iblis juga akan menghancurkan itu dengan berusaha menarik kalian dengan intimidasi kah, dengan hal-hal yang tadi seperti Kakak Epen sudah cerita. Tapi jangan berhenti, karena bagi Tuhan kamu tetap berharga, kita semua berharga. Makanya kita perlu selalu untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan sampai pada akhirnya kita diubahkan. Seperti cerita dari Kakak Epen. Ya, kembali lagi seperti bacaan-bacaan sebelumnya, titik balik itu bicara tentang pertobatan kayak gitu. Jadi adik-adik dan teman-teman kalau pengen tahu bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 9, sama kayak kemarin yang sudah atau tadi yang sudah saya bagikan dengan Kakak Angel, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 tentang Saulus bertobat. Ini cerita turning point dari Kakak Epen yang menjadi bagian dari Journey of God. Dan cerita ini sangat memberkati, tapi sepertinya ini sangat panjang sekali, jadi sabarlah mendengarkan dari awal sampai akhir, karena sudah pasti kalian akan mengalami Kristus lebih dan lebih lagi. Mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Semoga teman-teman terberkati, semoga teman-teman lebih lagi mengalami Tuhan. Terima kasih Kakak Epen yang sudah hadir. Kita akan kembali lagi dalam podcast Hopcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.